Apakah suatu ilmu yang energinya panas dan kasar, misalnya Coroko dan Ajisakan, yang ampuh untuk menggeser hujan itu bisa digunakan untuk mendatangkan hujan? Nah, ini akan kita kupas secara rinci. Namun satu yang harus digarisbawahi bahwa Mbak Wira sharing ilmu ini dalam rangka sharing sesama pengguna ilmu Ajisaka dan Coroko Sungsang. Nah, jadi sharingnya adalah sharing antar sesama pengguna ilmu, bukan pembelaan penjual yang ilmunya nggak bisa dipakai. Karena Mbak Wira juga tidak jualan Coroko dan juga tidak jualan Ajisakan. Jelas ya? Jadi apapun yang saya sampaikan di sini bukanlah pembelaan sebagai penjual yang ilmunya gagal dipraktekkan, bukan. Karena saya tidak menjual kedua ilmu itu. Tapi sebagai sharing antar sesama pengguna ilmu. Nah ini loh, enaknya kalau orang itu nggak jualan ilmu itu seperti ini. Jadi apapun yang dijelaskan itu berdasarkan sharing pengalaman nyata, bukanlah pembelaan diri karena ilmunya gagal dipraktekkan. Kita kembali. Ketika seseorang itu menggeser hujan, mekanismenya itu kan begini. Ada awan hujan ngumpul di langit. Kita rapal mantranya sehingga datanglah angin. Angin itulah yang akan menggeser awan hujan itu sehingga hujannya itu jatuh di tempat lain, tidak di lokasi yang sedang kita jaga. Misalnya dulu itu ada Rara pengen menjaga lintasan balapan. Ketika si Rara itu menggeser hujan, maka yang didatangkan itu angin. Sehingga awan hujan itu tertiup angin, lalu bergeser ke tempat lain, hujannya ya tetap jatuh, tapi di tempat yang berbeda. Nah, sama ketika kita ingin mendatangkan hujan, yang kita manfaatkan juga angin. Jadi angin itu kita himpun, kita kumpulkan agar menarik awan-awan hujan yang ada di sekitar, sehingga berkumpul di titik yang kita inginkan untuk jatuh hujan atau di tempat yang kita jaga. Ya, nah masalahnya kalau lagi musim kemarau itu awan hujan nggak ada. Kalau musim kemarau itu kan angin berembus dari Australia. Itu yang dibawa itu debu ya dari daratan Australia yang luas. Beda cerita kalau itu musim hujan, anginnya itu dari laut. Ya, sehingga dia membawa uap air yang cukup banyak sehingga terjadilah musim hujan. Nah, kalau sudah musim kemarau ini mau merapal mantranya sampai jelek juga nggak akan ada hujan karena awannya sih nggak ada. Jadi mendatangkan hujan itu juga pakai prinsip ilmu alam. Tidak kemudian bim salah bim Coroko saya rapal lalu muncul awan, enggak. Ya, jadi bukan karena itu kegagalan ilmu, bukan. Melainkan ilmu itu tidak bisa diwujudkan akibat tidak ada jalan masuknya. Karena memang sedang musim kemarau dan tidak ada awan hujan sama sekali di langit. Nah, kita kembali. Kalau itu sedang musim hujan ya, kalau sedang musim hujan kan ada toh saat-saat di mana panas, saat-saat di mana hujan itu kan ada. Nah, Mbak Wira pernah mempraktekkan memanipulasi cuaca. Jadi ketika harusnya itu panas, Mbak Wira rapal ilmu itu untuk ngetes sehingga awan hujan itu berkumpul di atasnya Mbak Wira. Lalu terjadilah hujan gerimis. Karena waktu itu cuman ngetes saja, yang penting udah berhasil hujan ya sudah. Itu doang, maka waktu itu hujannya hanya gerimis saja. Bisa nggak Mbak dibuat sampai hujan lebat? Jawabannya ya bisa, bergantung seberapa lebar jangkauan angin yang mampu Anda gerakkan dan seberapa lebar, seberapa pekat awan hujan yang berhasil Anda kumpulkan. Jadi jawabannya ada di situ, kuncinya ada di situ. Lah, Mbah, kok saya juga pengguna ilmu Ajisakan, pengguna ilmu Coroko kok nggak bisa ya ngundang hujan dengan kedua ilmu tersebut? Nah ini yang saya disclaimer di awal tuh ini. Jadi ilmunya boleh sama Pak, ya tapi kalau Anda belum berhasil dan saya berhasil, berarti hanya masalah latihannya saja. Ya, gimana Anda latihannya? Karena sama kayak guru di kelas loh, ngajarkan ilmu sama kok si A bisa mecahkan soal matematika dengan ilmu yang diajarkan oleh si guru, sementara si B kok nggak bisa. Itu sesungguhnya bukan salah ilmunya, melainkan hanya masalah kurang atau tidak latihannya. Jadi Mbak Wira disclaimer kan tadi, ini bukanlah pembelaan seorang penjual ilmu yang ilmunya gagal, melainkan ini adalah sharing antar sesama pengguna ilmu. Maksudnya ya ini. Jadi kalau Anda belum berhasil mempraktekkan, latihan lagi, dan latihan lagi. Tapi kalau Mbak Wira pernah, terus terang ya, pernah mendatangkan hujan dengan menggunakan Aji Coroko Sungsang dan Ajisakan saja. Seperti itu kira-kira.